Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 965. Plak. Teguh tak tahan lagi mendengarnya, terngiang akan hinaannya pada Wandra yang diucapkan sebelumnya. Dia langsung menamparkan wajah Yumi tanpa belas kasih, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau kamu tahu status dan identitasku, biar ku beritahu kamu, rumah itu untuk ditinggali kakek Jain dan nenek Zania. Kalau kamu berani masuk sejengkal saja, aku punya ratusan metode supaya hidupmu sangat menderita dan menyesal sudah terlahir ke dunia ini." Setelah mengatakan itu, Teguh menahan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Pada momen singkat itu, tubuh Yumi bergetar tanpa henti seperti tengah berada dalam gua yang dikelilingi es berusia ribuan tahun. Beranjak keluar dari rumah, Kiyoda miliknya masih terparkir di sana. Lalu, Teguh mengayuh sepedanya menuju grup Bumi Langit. Sementara itu, di sisi lain, KL dilarikan ke rumah sakit Pratama Kota Senggigi. "Kak KL, tanganmu baik-baik saja." "Kak KL, si hina itu benar-benar keterlaluan." "Kak KL, sekarang kita harus pergi kemana?" "Kak KL, apa masalah ini mau dibiarkan begitu saja? Aku nggak terima." Setelah dibalut perban, KL keluar dari rumah sakit bersama bawahannya. Tampaknya, mereka semua merasa tidak terima. KL menghentikan langkah kakinya, lalu menatap wajah semua orang dengan sorot mata dingin sembari berkata, "Nggak ada seorang pun yang berani menghajarku seperti ini di kota Senggigi. Ayo, ikut denganku pergi ke grup Bumi Langit sekarang." Usai mendengar ajakan tersebut, para bawahan terlihat cukup kegirangan. Grup Bumi Langit bersama grup Jagaraga dalam rangka menguasai Provinsi Julang, bahkan seluruh negeri, tidak ada satupun grup yang berniat untuk bersaing dengan grup dari kota Senggigi. Oleh karena itu, grup tersebut sudah menjadi penguasa kota Senggigi. Paman KL, Yosef Suryo, merupakan wakil direktur grup Bumi Langit yang memiliki kekuasaan luar biasa besar. Dengan penyokong seperti ini, KL berani bertindak semaunya. Beberapa fan berhenti di pintu masuk grup Bumi Langit. KL dan beberapa orang kepercayaannya pergi ke kantor Yosef. "Paman, tolong bantu aku." KL menangis kencang sembari berkata, "Tadi, aku pergi menagih utang, tapi tiba-tiba dihajar oleh seseorang. Orang itu cukup kuat, bahkan bisa mematahkan kedua tanganku." Saat mengatakan kalimat ini, KL sengaja menunjukkan lengannya yang terbalut perban dan terkadang mengucurkan darah kepada Yosef. "Buk!" Yosef berteriak keras seraya menghantam meja kantor, membuat gelas teh melesat tinggi ke udara. "Sungguh keterlaluan. Bisa-bisanfa ada orang kota Senggigi yang berani mengganggu keluarga Suryo. Ayo, Paman akan bantu membalaskan dendammu dan membunuh si hina itu tak lama berlalu." Yosef bersama gerombolan KL dan bawahannya berjalan keluar dengan garang dan bersiap untuk membalas dendam. Saat mereka sampai di lantai 1, ternyata berpapasan dengan seseorang yang punya langkah besar, yaitu kehadiran Teguh. KL tak menyangka bisa bertemu dengan Teguh di sini. Dia langsung menunjuk ke arah Teguh sambil berteriak, "Paman, dia orangnya. Dialah yang mematahkan tanganku tadi." Saat mengucapkan kalimat ini, cahaya api amarah memancar dari kedua mata KL. "Bocah, berhenti." Yosef segera menghentikan Teguh dan berkata dengan keras, "Namaku Yosef Suryo, wakil direktur grup Bumi Langit. Tadi kamu sudah menghajar keponakanku, kan? Kalau benar adanya, aku nggak akan mempersulitmu. Berlututlah di lantai, benturkan kepalamu sebanyak 99 kali, dan teriakkan, 'Bos Suryo, maafkan aku,' setiap membenturkan kepala. Aku pasti bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit." Teguh terkekeh. Tak heran KL bersikap sangat angkuh, karena dia memiliki Yosef sebagai penyokong. Bisa-bisanya mereka berdua mengusik dirinya, bahkan hanya bisa menyalahkan nasib buruk yang melanda mereka hari ini. "Yosef Suryo, ya." Teguh menatap Yosef dan berkata, "Aku juga akan memberi kamu kesempatan. Segera mundur dari jabatanmu di grup Bumi Langit sekarang, lalu bawa keluar para bajingan ini dari kota Senggigi. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya." Gila. Bab 966.
Terlalu sinting. Yosef baru pertama kali bertemu dengan pemuda yang sangat gila seperti ini, membuatnya sontak tertawa terbahak-bahak. Bocah, kalau gitu coba bicara, konsekuensi apa yang akan kutanggung kalau nggak mengundurkan diri? Teguh menatapnya dengan sorot mata dingin karena malas terlibat dalam percekcokan, langsung mengambil ponselnya, kemudian menelepon seseorang, Kelly. Aku di gedung bintang lantai 1, temui aku dalam 3 menit, ucap Teguh, lalu memutus panggilan. Dalam ruang pertemuan, Kelly yang sedang ada rapat. Mendapat panggilan mendadak dari Teguh, Kelly langsung berdiri dan bicara tanpa pikir panjang, bos datang ke gedung bintang, rapat dihentikan sekarang. Semua orang ikuti aku untuk menyambutnya. Setelah berbicara seperti itu, Kelly segera keluar. Para petinggi yang tengah berada di ruang pertemuan sempat terkejut, lalu merasa bersemangat. Bos datang. Aku sudah lama bekerja di grup Bumi Langit, tapi belum pernah bertemu dengan bos. Sama denganku. Akhirnya, datang juga kesempatanku untuk ketemu dengan bos. Haha, kunjungan bos ke grup Bumi Langit pasti untuk mengarahkan pekerjaan kita. Kali ini, harus memberi kesan yang baik kepada bos. Benar. Kemudian, para petinggi asik berbincang-bincang sembari mengikuti langkah Kelly. Semua orang tahu, bos di balik grup Bumi Langit adalah Yang Mulia Raja Serigala. Sekarang, Raja Serigala merupakan entitas yang sangat berkuasa dan berpengaruh di Serenara. Dia adalah satu-satunya orang berada di atas segalanya. Oleh karena itu, para petinggi merasa sangat bangga bisa bekerja di grup Bumi Langit. Kini, ada kesempatan untuk bertemu legenda hidup, sehingga tak ada orang yang akan melewatkannya. Gedung lantai 1. Setelah Teguh menutup telepon, tempat itu menjadi hening, lalu Yosef dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mereka tertawa lepas. Ada yang tergelak keras, ada juga yang tertawa menghina. Sialan, perutku sampai sakit karena ketawa. Setelah cukup lama, baru Yosef bisa berdiri lagi dan melontarkan cemoohan, si tolol, aku nggak tahu, ternyata kamu punya bakat jadi pelawak. Makasih. Ya, sudah membuat kami tertawa, tapi wajah Yosef memuram, memicingkan mata yang memancarkan aura beringas. Kalau dalam waktu 3 menit, Bu Kelly nggak datang dan aku masih berdiri di sini, maka kamu akan celaka. Besok, pasti akan ada mayat tanpa kaki dan tangan sampai kepala di Sungai Selatan. Setelah mengatakannya, Yosef duduk di kursi dan melihat jam Rolex-nya guna menghitung mundur. Mulai dari sekarang, kamu masih ada waktu 3 menit. 3 menit. Seringai yang tersungging di bibir KL tampak sangat menyeramkan. Gambaran tentang cara menyiksa Teguh nantinya sudah berputar-putar dalam benaknya. Dia akan membuat Teguh menyesal sudah terlahir ke dunia ini, Teguh terlalu malas untuk merespons, menarik kursi, dan duduk dengan angkuh sembari menyilangkan kakinya, berlagak. Sialan. Banyak laga terus kamu, ya, KL menghina, bisa-bisanya berlagak di hadapan pamanku. Ketika 3 menit berlalu, isi perutmu biar dikuras olehku sampai habis. Teguh tak merespons sama sekali. Justru Teguh mengeluarkan sebatang rokok spesial militer dan membakarnya, lalu mengembuskan asap dan membuat segerombolan orang itu batuk-batuk. Saat KL bersiap untuk mengambil rokoknya, Yosef tiba-tiba berdiri dan berkata acuh tak acuh, bocah, 3 menit sudah berlalu. Petugas keamanan. Yosef melihat ke arah kerumunan petugas keamanan sembari berteriak, tangkap orang gila ini. KL menyeringai. Tampaknya, KL sudah berhayal perkara Teguh berlutut di hadapannya dan memohon ampun dengan keadaan menyedihkan. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan penuh emosi dari lift. Yosef mengernyitkan dahi, merasa tidak asing dengan suara ini, sehingga tanpa sadar berbalik. Kehadiran Kelly bersama para petinggi tampak keluar lift dengan tergesa-gesa. Bab 967. Bu Kelly. Yosef segera menundukkan kepala, menyapa Kelly bersama senyumnya yang terkesan menjilat, lalu membungkuk seraya berkata, Bu Kelly, orang ini hanya sedang pura-pura hebat di depan kita. Cukup beri saya waktu 3 menit dan saya akan mengusirnya dari sini, sungguh arogan, kusarankan. Yosef melirik Teguh sambil berkata dengan nada dingin, bahwa dia tampak bak penjahat yang tengah menggertak orang lain. Bahkan Yosef sama sekali tak menyadari ekspresi muram di wajah Kelly dan yang lainnya, plak. Kelly tidak tahan lagi, dia menamparkan Yosef dengan keras hingga meninggalkan bekas merah di pipinya.
Dasar sialan, teriak Kelly. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas, bentak Kelly. Di depan kita ini adalah bos dari grup Bumi Langit sekaligus Raja Serigala Serenara. Begitu kata-kata Kelly keluar, keheningan menyelimuti ruangan dalam sekejap. Semua orang langsung tercengang, menatap Teguh dengan sorot mata kosong. Pemuda yang kelihatan biasa-biasa saja di depan mereka ternyata adalah bos dari grup Bumi Langit dan Raja Serigala. Sosok hebat dengan prestasi luar biasa yang terkenal di seluruh penjuru Serenara. Yosef yang tadinya bersikap sombong langsung ketakutan setengah mati. Keringat dingin bercucuran di dahinya, suasana di ruang tersebut berubah drastis. Saat itu juga, Yosef langsung gemetar, merasa ketakutan. Ternyata dia sudah menyinggung seorang bos besar. Bukan sembarang bos, melainkan Raja Serigala Serenara. Benar-benar gila. Ini sama saja bagai menggali liang kuburnya sendiri. Seolah-olah dia telah melompat ke jurang maut. Semua hanya karena Yosef ingin dipuji oleh 9 keluarga. Di tengah kepanikannya, Yosef melihat ke arah KL yang sudah pingsan. Dia langsung marah dan menjambak rambut pria itu. Dasar bajingan buta. Plak. Siapa yang sengaja kamu singgung? Beraninya kamu ganggu Raja Serigala. Kamu mau mati. Plak. Sialan. Hari ini, akan kugantikan ayahmu untuk memberimu pelajaran. Biar kamu tahu siapa yang lebih berkuasa. Plak. Yosef terus melampiaskan amarahnya. Bahkan, Yosef tak henti-hentinya mencaci maki hingga menamparkan wajah KL dengan keras. Setelah puas mendaratkan beberapa tamparan, kini, wajah KL sudah babak belur. Hidung dan bibirnya berdarah, wajahnya pun sudah tak berbentuk lagi, namun, Yosef terus memukul dan menendangnya. Sampai akhirnya tubuh KL kejang-kejang dan hilang kesadaran, barulah dia lempar ke samping. Usai melakukan semuanya, Yosef datang ke hadapan Teguh dan berlutut. Bos, saya bersalah. Saya gagal mendidik keponakan saya, sehingga dia menyinggung Anda, saya bersalah. Saya menyesal. Saya akan berubah. Saya jamin, ini tidak akan terjadi lagi. Semua terdiam menyaksikan tindakannya. Sikap tulus Yosef saat ini sangat kontras dengan kesombongannya tadi. Cukup. Teguh mencemooh, kamu Yosef Suryo, kan? Pantas saja kamu jadi wakil direktur grup Bumi Langit. Benar-benar rubah tua di dunia bisnis, bahkan kamu malah sok menyesal. Tebal sekali mukamu. Sayang sekali, taktikmu ini nggak berguna di hadapanku. Wajah Yosef langsung memucat. Dia sengaja memukuli KL untuk menunjukkan pada Teguh bahwa dia sudah berusaha keras. Dengan begitu, Yosef berharap Teguh akan mengampuninya, namun, Raja Serigala menyadarinya dengan mudah. Yang mulia Raja Serigala. Tubuh Yosef gemetar ketakutan, bahkan dia sampai mengompol di celana. Namun, dia tidak memedulikan itu dan tetap berlutut sambil terus menundukkan kepala. Saya bersalah. Saya benar-benar bersalah. Saya buta. Saya sudah dibutakan oleh kesombongan, sampai-sampai. Bab 968. Yosef terus menundukkan kepala, memohon pengampunan seraya merangkak maju, berusaha menggapai kaki Teguh, minggir. Saat tangannya hampir menyentuh kaki Teguh, sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah menendang wajahnya. Kemudian, membuatnya terhuyung ke samping dengan keras, itu adalah Kelly. Petugas keamanan. Seraya menunjuk Yosef dan KL, Kelly memberi perintah dengan suara dingin, patahkan tangan dan kaki kedua orang ini. Lalu, buang mereka ke wilayah barat untuk dijadikan buruh kasar. Wajah Yosef dan KL langsung pucat pasi, Bu Kelly. Bu Kelly. Keduanya bergegas maju, mencoba untuk memohon ampunan dengan kepala tertunduk. Namun, petugas keamanan jauh lebih gesit. Mereka langsung menyeret keduanya keluar. Bu Kelly, tolong ampuni kami, Bu Kelly. Keduanya masih terus memohon, tetapi tak ada gunanya. Tak lama kemudian, suara jeritan yang memilukan bergema di seluruh penjuru gedung bintang. Kelly mendekati Teguh dengan kepala tertunduk, tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Bos. Bicara di ruangan saja. Baiklah. Di ruangan Kelly. Bos, maaf karena nggak bisa mengelola grup Bumi Langit dengan baik hingga ini terjadi. Aku janji, hal seperti ini nggak akan terulang lagi ke depannya, hukum saja aku. Sebenarnya, Teguh tak terlalu memusingkan masalah ini.
Jadi, dia menanggapinya dengan santai, kita nggak bisa melihat karakter orang hanya dari ucapan dan resumenya saja. Tolong lebih hati-hati nanti. Baik, jawab Kelly, merasa lega. Setelah itu, Teguh bertanya, bagaimana soal persiapan dananya? Kelly segera menjawab, perkembangan grup Bumi Langit sungguh pesat belakangan ini. Kami baru saja mengumpulkan dana aliran kas sebesar 100 triliun. Ini bisa digunakan kapan saja. Terkumpul hingga 100 triliun. Meski terdengar besar, nyatanya jumlah tersebut belum cukup banyak untuk dipakai membeli barang-barang langka. Gunakan uang itu untuk membeli obat-obatan langka dari grup Jagaraga. Kalau nanti nggak cukup, langsung hubungi Bayangan dan minta dia untuk keluarkan dana dari anggaran militer pasukan Serigala. Bilang saja kalau itu perintahku, titah Teguh. Kelly mengangguk seraya menjawab, baik, bos. Sebelum meninggalkan grup Bumi Langit, Teguh masih memberi beberapa instruksi lagi kepadanya. Kring. Saat dia baru keluar, Wira tiba-tiba menelepon Teguh. Hiram sudah kembali dari luar negeri. Kamu ada waktu nggak sekarang? Aku ingin dia bertemu denganmu dulu. Teguh tak punya urusan penting lainnya lagi, sehingga dia segera menyetujui dan berkata, bisa. Oke, kamu di mana sekarang? Kami akan segera ke sana, ucap Wira. Teguh melihat ke arah kafe di dekatnya, lalu menjawab dengan santai, Kafe Harapan. Tunggu, ya, aku segera ke sana. Beberapa menit kemudian, Wira pun memasuki ruangan tempat Teguh berada bersama pemuda tampan. Pemuda itu adalah Hiram Tirta, Raja Serigala. Hiram tampak begitu bersemangat ketika melihat Teguh, bahkan bibirnya tampak bergetar. Aku benar-benar enggak menyangka. Ternyata Raja Serigala terlihat lebih gagah dan memesona daripada di video. Wah, baru datang langsung memuji. Apa-apaan ini? Aku yang membesarkannya selama 20 tahun, tapi dia justru lebih kagum denganmu karena 20 detik penampilanmu di video saja, sahut Wira penuh keputusasaan. Anak ini tergila-gila padamu. Teguh tak mampu menahan tawanya, guru. Hiram bergegas menuang segelas teh panas. Lantas, berlutut di depan Teguh, dan melakukan salam penghormatan. Setelah itu, dia memberikan teh pada Teguh. Silakan diminum. Ini. Teguh tidak menyangka, ternyata anak ini begitu cekatan dalam bertindak. Lagi pula, sekarang sudah tidak bisa berkutik lagi. Bab 969. Karena anak ini sudah telanjur berlutut. Agak aneh rasanya bila dia tidak menerima teh itu. Jadi, Teguh terpaksa menerimanya. Dia berkata, karena sekarang kamu sudah jadi muridku, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Dalam hidup, moralitas adalah hal yang utama. Meskipun kamu nggak punya kekuatan besar, kamu tetap harus punya karakter yang baik. Setelah bergabung sama kami, kuharap kamu bisa belajar dengan tekun untuk mencapai cita-citamu. Nantinya, kalau kamu memilih jadi pejabat, kamu harus bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Sama halnya kalau kamu memilih jadi prajurit. Berantas segala kejahatan dan tegakkan keadilan. Aku akan mematuhi perintah guru. Kelak, aku janji akan membawa manfaat untuk masyarakat dan memberantas kejahatan. Timpal Hiram penuh ekspresi kesungguhan. Teguh mengangguk. Bangunlah. Baik, meski prosesi ini terkesan terburu-buru, setidaknya bisa usai juga. Hahaha, Wira merasa begitu bahagia saat ini. Teguh, ini adalah hari yang baik. Ayo, kita makan-makan. Biar aku yang traktir, ucapnya, oke. Teguh tak punya alasan untuk menolak. Kring. Tepat ketika Teguh hendak naik mobil, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Ternyata ada telepon dari Rina. Sayang, apa pekerjaanmu sudah selesai di sana? Bisa pulang ke kediaman keluarga Yulianto untuk makan malam bersama. Teguh sudah telanjur menerima ajakan Wira, jadi dia langsung menolak ajakannya, nggak bisa. Aku sudah ada janji makan malam di luar sama teman. Oh. Rina menutup telepon dengan kecewa. Bibirnya menggerutu pelan, teman siapa memangnya? Jangan-jangan Hanum. Selesai dengan gerutuannya, Rina bersiap untuk mengemudikan mobilnya, namun, setelah siap di dalam mobil, dia melihat Pak Yuda yang entah sejak kapan sudah duduk di kursi penumpang depan, guru. Rina berseru kaget sekaligus merasa gembira. Pak Yuda mengamati dirinya dari atas ke bawah, lalu menarik senyum penuh makna. Cukup cantik juga. Sepertinya Teguh nggak benar-benar bodoh, iya.
Akhirnya dia paham juga. Kata-katanya membuat Rina tertegun. Sesaat kemudian, wajahnya langsung merona merah usai mengerti yang dimaksud oleh sang guru. Guru. Melihat Rina yang malu-malu, Pak Yuda sontak tergelak keras. Baiklah, aku nggak akan menggodamu lagi. Aku kemari karena mau membicarakan hal penting denganmu. Apa yang ingin guru bicarakan? Tanya Rina sungguh-sungguh. Pak Yuda pun menjawab jujur, kemajuan Teguh begitu pesat dan sudah jauh melampaui ekspektasiku. Ini juga mengacaukan rencanaku, jadi kuputuskan untuk memperlambat langkahnya. Tidak memahami maksudnya, Rina lekas bertanya kebingungan, Guru, bukankah bagus kalau dia berkembang pesat? Kenapa harus dibuat begitu rumit? Bukankah lebih baik memberitahunya sendiri? Pak Yuda tertawa keras. Pikiranmu terlalu sederhana. Pak Yuda menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, musuh Teguh sangat kuat. Dengan kekuatannya sekarang, justru akan membawa malapetaka besar bila dia tahu kebenarannya. Bahkan, nyawanya bisa terancam. Kamu masih mau aku memberitahunya? Rina kembali terdiam. Ini bukan kali pertama dia mendengar Pak Yuda berkata begini, Guru. Apa musuhnya memang sekuat itu? Rina bertanya sembari menatap Pak Yuda. Pak Yuda mengangguk serius. Petik 2. Sekuat itu. Jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Rina terhenyak lagi. Teguh tidak pernah menceritakan tekanan dan kesulitan yang tengah dihadapinya. Sebagai seorang istri, bahkan dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh Teguh. Akan tetapi, menangkap nada bicara sang guru. Tampaknya hal ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Guru, setelah beberapa saat terdiam, Rina tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya, Guru bilang saja apa yang harus aku lakukan. Mudah, kok. Pak Yuda menjawab sambil tersenyum, kamu cuma perlu main sandiwara denganku. Bab 970. Sementara itu, di Hotel Royal, Teguh, Wira, dan Hiram tengah makan bersama di sebuah ruang VIP lantai atas Teguh. Mulai sekarang, aku percayakan Hiram padamu. Wira melirik Hiram sejenak sebelum kembali bicara, dia belum pernah merasakan kesulitan sejak kecil, tapi jangan dimanjakan. Kalau dia salah, didik saja dengan tegas. Teguh terkekeh, lalu membalas, Wira, kamu sudah lihat sendiri. Apa aku suka memanjakan orang? Wira terdiam sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Tentu Wira masih ingat. Bahkan, Teguh tidak pernah sekalipun menyenangkannya meskipun dia adalah pemimpin wilayah selatan. Jadi, mana mungkin Teguh akan memanjakan anaknya? Wira memang berlebihan saja. Guru, mengabaikan segalanya, Hiram berkata, kalau aku berbuat salah, silakan didik aku dengan keras. Aku bukan laki-laki sejati kalau mengeluh sedikit saja. Bagus. Sangat jantan. Teguh senang mendidik pemuda seperti ini. 8 senapati di wilayah perbatasan barat juga dia didik dengan cara ini. Kring, kring. Saat ketiganya sedang bercakap, seketika ponsel Teguh berdering kembali. Kini, Yoga yang meneleponnya, begitu panggilan terhubung, suara cemas Yoga langsung menyapa, Teguh, apa Rina bersamamu? Enggak. Teguh sempat terdiam sejenak sebelum balas bertanya, ada apa, kakek Yoga? Yoga menghela napas dan menceritakan yang terjadi, dia bilang mau datang ke kediaman keluarga Yulianto untuk makan malam. Tapi, sampai makanan dingin pun, dia belum datang juga. Aku coba telepon, tapi ponselnya nggak aktif. Aku jadi agak khawatir. Teguh segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lantas, Teguh berusaha menenangkan Yoga, kakek Yoga, jangan khawatir. Aku akan mencarinya, setelah menutup telepon. Teguh bicara pada Wira, sepertinya terjadi sesuatu pada Rina. Aku harus pergi ke grup Jagaraga untuk memeriksanya. Melihat wajah Teguh yang menegang, Wira langsung sadar ada yang tidak beres. Jadi, dia segera membalas, bilang saja kalau butuh bantuan. Selanjutnya, dia berujar kepada Hiram, Hiram, ikut sama gurumu. Bilang padaku kalau ada masalah. Beberapa saat kemudian, di grup Jagaraga, kedatangan Teguh langsung menggegerkan seantero gedung perusahaan. Namun, Teguh tidak punya banyak waktu untuk memikirkan itu. Dia langsung menuju ke ruangan presdir. Pak, orang yang sedang bertugas di ruangan itu adalah sekretaris utama grup Jagaraga saat ini, Winnie. Meski belum pernah bertemu Teguh secara langsung,
dia sudah mengenalnya dari video dan mengetahui kisahnya dengan Rina, oleh sebab itu, dia langsung berdiri dan menyapa ketika melihat Teguh masuk. Namun, Winnie tidak tahu harus memanggilnya apa. Teguh merasa cemas ketika tak melihat keberadaan Rina di sana. Mengabaikan segalanya, dia langsung memotong ucapan Winnie dan bertanya, "Bu Rina sedang di perusahaan, enggak?" "Enggak, beliau sudah meninggalkan perusahaan dari sejam lalu. Katanya ingin pulang untuk makan malam." 1 jam. Kerutan di kening Teguh tampak makin dalam. Setelah meninggalkan grup Jaga Raga, Teguh langsung bergerak ke Bahari Indah. Selama di perjalanan, dia juga menghubungi Sarah. Sayangnya, ternyata Sarah sedang ditugaskan Rina dan tidak bersamanya. Setibanya di Bahari Indah, hati Teguh makin cemas ketika melihat kamar yang kosong, kriet. Di saat yang bersamaan, pintu kamar dibuka dari luar. Teguh langsung menoleh ke belakang. Ternyata bukan Rina. Justru Yoga dan Zakir yang hadir. Rupanya mereka juga datang ke sini, Teguh. Yoga berujar dengan suara cemas, "Rina adalah tulang punggung keluarga Yulianto saat ini. Kamu harus menemukannya." "Ya, kalau sampai Rina hilang, keluarga Yulianto pasti berantakan," ucap Zakir dengan panik. "Kakek Yoga, jangan khawatir." Teguh menenangkan mereka, "Kota Senggigi cukup aman saat ini. Keluarga Yulianto juga nggak punya musuh. Jadi, nggak akan terjadi apa-apa pada Rina." Namun, ada satu hal yang tidak dia katakan. Keluarga Yulianto memang tidak punya musuh, tetapi dia punya. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Hanya saja, mengatakan hal itu hanya akan menambah kekhawatiran semua orang. Terlebih lagi, itu masih sebatas spekulasi Teguh. Yoga dan Zakir tampak sedikit lebih tenang. Setelah keluar dari Bahari Indah, Teguh langsung memberi perintah pada Hiram, "Hiram, segera hubungi ayahmu. Minta dirinya segera menutup seluruh kota Senggigi. Kita harus temukan Rina dimanapun dia berada." Awalnya, Hiram tidak tahu siapa itu Rina, namun, setelah mendengar perkataan Yoga, Hiram pun mengerti bahwa Bu Rina adalah istri sang guru. Jadi, dia segera bertindak cepat, "Baik, guru." Hiram segera menelepon Wira. Sementara itu, Teguh juga mulai menghubungi Bayangan. "Bayangan, Rina menghilang. Segera aktifkan jaringan intelijen pasukan Serigala dan organisasi Mata Elang. Cari tahu keberadaan Rina secepat mungkin." Cerita bersambung.